Shalom, selamat pagi sahabat yang dikasih Tuhan. Kembali kita bertemu di pagi hari ini. Hari yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya untuk kita jalani. Banyak hal yang kita rencanakan, banyak hal yang kita akan kerjakan. Namun semuanya dapat kita lalui, lakukan dengan penuh kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Oleh karena itu, sahabat yang dikasih Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi dasar dalam kita melakukan seluruh perjalanan hidup ini. Karena firman Tuhan adalah sumber kekuatan kemampuan kita. Namun sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini Engkau sertai kami, sehingga kami ada karena kemurahan-Mu. Kami akan melakukan seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini. Namun kami memerlukan tuntunan terang firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, firman yang kami akan renungkan menjadi satu kekuatan bagi kami di dalam melaksanakan seluruh apapun yang akan kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sahabat yang dikasih Tuhan, bacaan kita pagi hari ini terambil dari Yesaya pasal 48 ayatnya yang ke-17 sampai 18. Firman Tuhan berkata demikian. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Sahabat yang dikasih Tuhan, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini. Dalam kehidupan kita, tentu kita ingin meraih kebahagiaan. Kita ingin meraih kebahagiaan, damai sejahtera. Tidak ada kita, sahabat yang kasih Tuhan, di dalam kehidupan ini ingin merasakan kesusahan, ketidakbahagiaan, ketidakdamaian. Tetapi kita berusaha agar kedamaian itu ada dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Kebahagiaan itu selalu menyertai perjalanan kita. Sahabat yang dikasih Tuhan, bacaan kita pagi hari ini mau menceritakan tentang apa yang harus kita lakukan jikalau kita mau meraih kedamaian, mau meraih kebahagiaan. Dalam ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera itu akan terus ada bagaikan aliran sungai yang tidak pernah kering. Damai sejahtera itu akan terus hadir, dan kebahagiaan akan terus datang dengan penuh sukacita, dengan penuh berlimpah-limpah, bagaikan gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara bisa membayangkan gelombang laut yang terus bergelombang, dia tidak akan berhenti. Sebegitu besarnya kebahagiaan yang kita akan raih, yang kita akan peroleh jikalau kita berjalan dalam ketetapan Tuhan. Damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan akan terus mengalir bagaikan air di sungai, dan terus akan ada dalam kehidupan kita jikalau ketetapan-ketetapan itu ada dalam kehidupan kita. Ketetapan-ketetapan yang berasal daripada Tuhan.
Dalam ayat yang ke-17, firman Tuhan katakan demikian, beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar tentang apa yang berfaedah, yang menuntun kau di jalan yang harus kau tempuh. Tuhan mengajarkan tentang apa-apa yang berfaedah dalam hidup ini. Tuhan mengajarkan. Tuhan tidak mengajarkan tentang sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kita. Tapi Tuhan mengajarkan hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Dan dikatakan lebih lanjut, ketika ajaran Tuhan yang bermanfaat ini ada dalam kehidupan kita, maka Dia akan menuntun setiap perjalanan kita di jalan yang harus kita tempuh. Tentu jalan yang kita tempuh itu adalah untuk meraih kedamaian, damai sejahtera, kebahagiaan. Oleh karena itu sahabatku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita diingatkan kembali. Ayo, marilah kita melangkah meraih damai sejahtera dari Tuhan. Ayo, mari kita melangkah untuk meraih kebahagiaan dalam hidup ini dengan berpegang teguh dalam iman percaya kita dan melakukan kehendak Tuhan sebagaimana firman-Nya. Karena firman Tuhan itulah yang menjadi dasar kehidupan kita. Ketika kita percaya kepada Dia, maka jangan goyah akan kepercayaan itu. Walaupun berat, walaupun sangat memberatkan kehidupan ini, tapi biarlah kita tetap kuat. Karena ketika kita kuat menghadapi segala apapun yang sedang kita hadapi, maka apa yang kita ingin raih, damai sejahtera, kebahagiaan, akan terus mengalir dalam hidup ini. Sahabat yang dikasihi Tuhan, tidak ada perjalanan hidup kita adalah perjalanan yang penuh dengan kebahagiaan terus. Selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini, maka ada tantangan dan pergumulan. Tetapi selama kita hidup di tengah-tengah tantangan dan pergumulan itu, dan kita hidup benar di hadapan Tuhan dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan melangkah dalam iman serta berpegang teguh kepada firman Tuhan, menjauhkan diri dari hal-hal yang membawa kita jatuh dalam dosa. Sahabat yang dikasihi Tuhan, maka tidak ada yang perlu kita takutkan, tidak ada yang perlu kita khawatirkan dalam hidup ini. Sebab kita memperoleh jaminan dari Tuhan. Jaminan bahwa Tuhan akan memelihara kita. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan yang akan selalu menuntun kita. Ketika kita melangkah sesuai dengan terang firman Tuhan dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita, maka sahabat yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera akan kita rasakan. Di mana ketika saat kita melakukan seluruh aktivitas kita, kegiatan kita, maka tanpa kita sadari bahwa dalam segala yang kita lakukan itu, Tuhan hadir dan Tuhan turut bekerja. Dan apa yang kita dambakan, itu akan Tuhan berikan. Marilah kita tetap tegar teguh hanya kepada firman Tuhan. Marilah kita tidak goyah dalam iman percaya kita. Kita tetap selalu berkata, hanya Tuhan Yesuslah sandaran kehidupan ini. Hanya Tuhan Yesuslah yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Yesaya 32 ayat 17 berkata demikian, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan kebenaran
isyarat ketenangan dan ketentraman selamanya. Marilah kita tetap melangkah dalam kebenaran terang firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Dikala kami ingin melakukan sesuatu dalam perjalanan kami, biarlah firman-Mu membawa kedamaian, sukacita, kebahagiaan. Dikala kami melangkah di tengah-tengah situasi saat ini. Ya Tuhan, kuat-kuatkanlah kami. Biar kami tidak goyah. Kami tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Kami tetap berpegang teguh kepada terang firman. Kami tetap selalu ada dalam naungan kasih sayang. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk jemaat, saudara-saudara sahabat yang mendengarkan renungan pagi ini. Dalam keadaan lemah, sakit, Tuhan, Engkau jamah tubuh mereka. Angkat penyakit mereka. Bagi manusia barangkali penyakit yang diderita tidak dapat disembuhkan. Tapi kami mempunyai Allah, Yesus Kristus, tabib yang agung. Di dalam tangannya lah tidak ada yang mustahil. Jikalau Engkau yang bersabda sembuh, maka kesembuhan boleh terjadi. Demikian juga bagi jemaat-Mu, Bapak Alfonsius Bonte, Saudara David Tarore, anak kekasih Yohanes Eiba, Diaken Polomeno. Proses pemulihan boleh terjadi. Rencana-rencana mereka dalam kesembuhan, meraih kesembuhan melalui tenaga medis, biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah rencana mereka. Hamba berdoa untuk jemaat dalam masa tua mereka, janda duda, yatim-yatim piatu. Tuhan, Engkau selalu bersama-sama. Janji firman sampai masa putih rambut kami, sampai masa tua kami, Engkau ada dan menggendong mereka. Biarlah itu menjadi bagian dalam kehidupan mereka semua. Hamba berdoa seluruh jemaat, saudara-saudara sahabat, dimanapun mereka berada, yang bekerja mencari nafkah, Tuhan berkati pekerjaan mereka. Biar mereka boleh bekerja baik di rumah atau di kantor, dengan selalu mengandalkan Tuhan, dan Tuhan hadir dengan kekuatan yang begitu melimpah. Rencana-rencana mereka semuanya, biar Tuhan hadir dengan rencana yang indah. Engkau sertai kehidupan keluarga mereka semua. Biarlah suami istri berjalan bersama, orang tua anak-anak hidup dalam rukun, membawa sukacita. Biarlah keluarga-keluarga mereka adalah keluarga yang Kau berkati, dan mereka boleh menjadi berkat, dan mereka boleh bersaksi bahwa hidup keluarga mereka adalah karena kasih karunia Tuhan, tuntunan Tuhan, dan karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan saudara-saudara jemaat sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan. Ampunkan dosa-dosa kami. Inilah doa syukur permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah menjadi sumber hidup dan kekuatan kami, berkat kami, kesehatan kami. Kami sudah berdoa. Terpujilah oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat yang dikasihi Tuhan, biarlah kita jalani hari ini dengan selalu mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa firman Tuhan menjadi penuntun dalam hidup kita. Kita kembali bertemu pagi hari esok. Saya selalu berdoa, Tuhan menyertai saudara, Tuhan menjaga saudara, Tuhan memberkati saudara dalam segala hal. Karena di dalam tangan Tuhan ada damai sejahtera,